Kita mulai saja. For our last meeting, we have already discussed about asking and giving information about name and numbers of things ya. Jadi yang minggu lalu saya sudah berikan materi tentang caranya bertanya dan memberikan informasi tentang nama atau nama dan jumlah benda ya kalau nggak salah ya. Kemarin kita sudah belajar caranya menanyakan dan menjawab. Nah, kemarin kalau kamu sudah mencatat, bisa dilihat catatannya. Nanti kita ulangi lagi sedikit, kita bahas lagi yang kemarin. Kemudian kemarin juga kita sudah membahas tentang yang sama en. Ya, yang sama yang en. Kira-kira kalau misalnya sama en, ada yang masih bingung nggak? Kan sama en itu kan sama saja memberikan pernyataan bahwa benda ini satu gitu ya. Tapi tinggal pakainya apa pakai en gitu. Nah, untuk membedakan kemarin sudah saya jelaskan. Jadi kamu jangan terpatok pada nama bendanya, jangan huruf depan nama bendanya. Karena tidak semua huruf depan itu suaranya sama. Jadi harusnya itu kamu patokannya pada cara membacanya. Contoh kemarin kan ada unit ya, unit gitu. Pakainya bukan en, begitu ya. Karena bacanya unit. Huruf depannya apa? Huruf depannya adalah Y kemarin ya, kalau nggak salah ya. Jadi kalau walaupun tulisannya unit ya, A I U E O, tapi bacanya Y, unit. Jadi dia pakainya menyatakan satu buah unit gitu. Nah, kalau yang satu lagi ada yang huruf depannya H, tapi bacanya kemarin hour kalau nggak salah, tulisannya hour. Kamu cek lagi catatanmu. Hour, tapi bacanya bukan hour, tapi hour. Berarti kan cara bacanya itu A. Ya, cara bacanya A, jadi pakainya en. Walaupun huruf depan itu konsonan. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang kemarin juga kita sudah bahas, kamu sudah udah nonton videonya kemarin. Ada yang masih ingat bagaimana caranya menanyakan nama benda? How to ask name of thing? Ya, kelihatan ya? Oke, di sini kita ulangi lagi sedikit. Jadi kemarin how to ask and giving information about name and numbers of things. Ya, oke. Nah, kemarin kan kita sudah membahas asking and giving information about name and numbers of things. Jadi kemarin kita tentang menanyakan dan memberikan informasi. Jadi kalau kamu memberikan informasi kepada orang lain tentang nama benda, kalian bisa menggunakan contoh ini. Misalnya ini nggak tahu nih ini apa sih gitu misalnya. Kamu nanya ke temanmu tadi seperti jawabannya Aisyah. What is it? Itu apa sih? Ini apa sih gitu ya. Nah, jawabannya adalah it is an apple. Kalau kamu perhatikan, what is it itu kan pertanyaan. Pertanyaan itu is-nya dulu baru it. Nah, nanti kalau ketika jadi jawaban, itu yang tadinya it di belakang jadi di depan. Jadi kalau menjawab, what is it? Jawabannya, it is. Jadi jangan what is it, terus is it gitu.
Karena kalau is it itu biasanya pertanyaan. Tapi kalau menjawab ya dibalik. Ya, what is it? It is an apple contohnya. Ya. Kemudian contoh yang lain tadi, what is this? Ya. Sama aja sih pertanyaan ini apa sih gitu. Cuman ini menunjuk ke benda yang dekat dengan kamu. Kalau pertanyaan what is this ya berarti this is an apple. Betul. Jadi kalau menanyakan nanti dibalik ya. Tapi kalau menjawab itu this is jadinya. Oke, yang ketiga kemarin ini. What is that? Ini menanyakan apa itu, berarti bendanya jauh. That is an apple. Ya. Oke, betul ya. Jadi itu konsepnya sama sih. Ya, what is it, what is this, what is that. Pokoknya menanyakan suatu benda. Oke, that is an apple. Nah, sekarang kalau bendanya lebih dari satu, kalau tadi kan cuma satu ya, pakainya is itu tadi. Is it, is this, is that. Ya. Kalau misalnya bendanya lebih dari satu, kita pakainya are nanti. Tapi nggak boleh it lagi. Karena kalau it itu cuma benda satu, tapi kalau itu lebih dari satu pakainya they. What are they? Berarti kira-kira jawabannya apa ini? Coba jangan Aisyah, yang lain coba. Kalau Aisyah kayaknya udah tahu nih. Yang lainnya ayo dicoba menjawab. Ini ada banyak orangnya ya. They are apple. Ada yang menjawab they are apple, tapi apple-nya double L, harusnya double P ya. Oke, ya betul jawabannya they are nanti. Sama aja kan konsepnya sama seperti itu. Misalnya nanti saya tanyakannya what are these? Ya berarti these are seperti itu. Tinggal dibalik saja ya. Sampai sini ya they are 3 apple. Jangan lupa kalau lebih dari satu ada tambahan huruf S di belakangnya ya. They are 3 apples. Nah itu saya kan jawabnya 3 apples. Tapi kalau ini kalian lihat nih, yang ini kan tidak ada S-nya karena ini memang cuma satu apple-nya. Tapi kalau lebih dari satu harus pakai S di belakang ya. Contoh student, murid misalnya. Kalau muridnya satu ya student. Tapi kalau muridnya lebih dari satu ya students. Jangan lupa diingat-ingat ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau ini asking and giving information about numbers of things. Di sini numbers bukan diartikan sebagai nomor, tapi jumlah. Jadi di sini kita akan belajar caranya menanyakan jumlah suatu benda. Nah, kita lanjut lagi ya. Kalau tadi menanyakan nama benda, kalau sekarang menanyakan jumlah. Jadi nanti misalnya menanyakan benda itu nanti kamu ganti apple-nya dengan yang lain itu bisa. It is, they are, tinggal bendanya apa gitu. Nah, kalau ini jumlah. How many? Kemarin pakai pertanyaan dengan kalimat how many chair? Berapa banyak? Chair itu apa? Ada yang tahu chair? Yes, kursi. Berarti berapa banyak kursi yang kamu punya? Nah, nanti kalau misalnya kamu menanyakan benda lain, kamu juga bisa menanyakan diganti bendanya. Contoh, kamu mau mencari tahu berapa jumlah misalnya apel, misalnya kamu punya apel berapa, ya kamu boleh menggunakan how many apple do you have, gitu ya, how many apple do you have. Nanti itu bisa diganti dengan kata benda yang lain. Kemarin kamu sudah belajar juga ada kata benda, kata sifat, ada kata kerja ya. Bedanya udah tahu semuanya ya. Jadi how many chair, kita kasih contoh how many chair do you have. Misalnya ini saya nggak punya kursi nih, kamu nanya Memesa berapa jumlah kursi yang
Memesa punya, oh saya nggak punya kursi, caranya menjawab gimana? I have no chair. Ya, saya tidak punya kursi. I have no chair. No itu berarti kan tidak ada. Chairnya nggak ada. Kursinya nggak ada. I have no chair. Nah, kalau saya punya kursi satu, jawabannya I have a chair. Atau boleh juga kamu bilang jumlahnya berapa. Misalnya I have one chair. Itu juga boleh. I have one chair. Ingat-ingat, ini masih kursinya cuma satu. Jadi saya nggak pakai S ya di belakang ya. Nah, tapi kalau kamu misalnya punya kursi lebih dari satu, katakanlah punya dua, nanti bilangnya ya I have two chairs. Seperti itu. Ya, sampai sini jelas? Mungkin ada yang mau tanya, ada yang masih bingung? Jelas ya? Mudah-mudahan jelas lah. Oke, ya. Jadi kalau misalnya, pokoknya kalau ada yang nanya how many, itu berarti menanyakan jumlah. Kamu jawabnya dengan jumlah juga. Berapa banyak, how many, berapa banyak. Tinggal kamu punya enggak? Kalau punya ya dijawab, Kak saya tidak, saya punya berapa. Langsung dijawab jumlahnya. Saya punya 3 kursi misalnya. Saya punya orang kaya misalnya punya 5 rumah ya, I have 5 houses misalnya seperti itu. Tinggal disebut jumlahnya ya. Oke. Nah, bisa juga pertanyaannya dengan kalimat is there any chair? Apakah ada kursi? Nah, ini juga bisa menanyakan jumlahnya. Apakah ada kursi? Kalau dijawab apa? Misalnya pakai bahasa Indonesia ya. Misalnya, apakah ada kursi? Kamu jawabnya apa? Halo? Ya, gitu kan ya. Apakah ada kursi? Ya, ada kursi. Terus kamu jawab, ada sekian kursi misalnya. Ya, jadi ini juga sama seperti konsep yang tadi. Is there nanti jadi there is atau there are. Kalau is itu satu, kalau are itu lebih dari satu. Berarti kalau ditanya is there any chair, apakah ada kursi? Kamu jawabnya ini dulu, jawabannya dulu, ada enggak kursinya? Kalau ada berarti jawabannya yes. Kalau tidak ada berarti no. Seperti itu ya. Nah, kita contoh, is there any chair? Jawabannya kalau enggak ada kursi berarti no, there is no chair. Tidak ada kursi di sini misalnya. Ya. Kemudian yang kedua, is there any chair? Oh yes, there is one chair. Oh ya, ada satu kursi. Ya. Kalau misalnya kursinya lebih dari satu berarti tetap ada kan? Berarti yes juga. Yes, tapi nanti jadinya there are. Sudah nggak there is lagi karena is itu hanya untuk satu. Ya, there are itu untuk lebih dari satu. Yes, there are two chairs seperti itu. Ya, jadi ini adalah pertanyaan yang bisa kalian pakai, yang banyak yang dipakai, maksudnya yang umumnya dipakai untuk menanyakan jumlah benda. Begitu. Ini ada pertanyaan. Kalau there's a couple of chair gimana itu? Dari Rembulan Purnama ya. Ini di chatnya temanmu ada. Kalau there's a couple of chair itu maksudnya berarti there is a couple of chairs. Kita kita terjemahkan dulu. Couple itu artinya sepasang. A couple of chairs. Berarti kalau menurut kalian, kalau a couple of chairs itu berapa kursinya? Lebih dari satu. Tapi kok kalau mungkin ada yang bilang, Mem kok itu there is ya? Katanya kalau there is itu tadi satu gitu kan? Kamu mungkin mikirnya gitu. Kok pakainya
theirs gitu. Kenapa pakai theirs? Karena di situ ada ya, ada kata-kata Jadi kalau sepasang kan satu pasang, dalam satu pasang itu isinya ada dua, ya kan? Contoh misalnya sepasang sepatu ya, a pair atau a couple of shoes misalnya. Satu pasang tapi isinya dua. Makanya kenapa kalau a couple atau pairs itu pakainya there is, walaupun isinya lebih dari satu. Jadi nggak dijawab there are couple of chairs gitu, nggak pakai there are. Mungkin ada yang masih bingung ya, kamu nggak usah kesana. Mungkin ini untuk pertanyaan orang-orang yang udah lebih banyak lagi ininya pengetahuannya. Tapi kalau kamu gini aja, simpelnya pokoknya kalau is itu ya satu diikuti dengan satu benda. Tapi kalau are itu lebih dari satu. Pengecualian tadi ya, a couple tulisannya couple atau a pair, itu kalau itu isinya dua tapi sepasang gitu biasanya. Ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan nggak masalah ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan menggunakan kalimat what is it, what is this, atau how many, is there any, kamu udah tahu jawabannya, sudah bisa menjawab gitu. Oke. Kita latihan aja dulu yuk. Coba speakernya semuanya dibuka ya. Speakernya dibuka semua coba. Nanti saya ngomong kalian ngikutin. Ya. Dibuka semuanya. Oke, sudah? Ya, nanti kalau hitungan ketiga dari saya dulu, saya terus ngomong 1 2 3 1 2 3, kalian mengikuti. Oke? Oke. Yang pertama ya, ada what is it? Yo, 1 2 3. Oke. Terus jawabannya it is an apple. 1 2 3. Oke, good. What is this? 1 2 3. What is this ya, jangan what is this gitu, jangan. What is this? Terus this is an apple. Yo, 1 2 3. Oke. What is that? Oh, 1 2 3. That is an apple. Yo, 1 2 3. Okay, good job. Next, what are they? 1 2 3. Jawabannya they are 3 apples. 1 2 3. Oke. Next, yang tadi menanyakan jumlah ya. Saya keluarkan dulu sebentar. Ya. Menanyakan yang pertama, how many chairs do you have? 1 2 3. Oke, jawabannya kalau nggak punya kursi, I have no chair. 1 2 3. Oke, kalau kursinya cuma satu, kita jawabnya I have a chair. Yo, 1 2 3. Oke, next. I have 2 chairs.
1, 2, 3. Itu kalau punya 2 kursi. Oke. Nah, sekarang nanya, apakah ada kursi? Ya. Is there any chair? 1, 2, 3. Chair ya, jangan care, jangan cair apalagi. No, kalau nggak punya kursi ya. No, there is no chair. 1, 2, 3. Ya, kalau punya 1 kursi, yes, there is 1 chair. 1, 2, 3. Next, kalau punya 2 kursi, kamu jawabnya yes, there are 2 chairs. 1, 2, 3. Oke. Ya.